Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini atau siapa saja yang menyaksikan tayangan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Masyarul muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah SWT. Malam ini kita melanjutkan mata kuliah kita Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran. Tema kita adalah Al-Quran adalah sumber ilmu. Sumber ilmu jadi tinggal diisi aja. Ilmu dunia oke, ilmu akhirat apalagi ya. Jadi kalau kita buka-buka di Al-Quran mulai Al-Fatihah sampai An-Nas 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat menurut metode 8M, 1.124.000 huruf, 77.845 kali pengulangan di dalam Al-Quran. Itu semuanya adalah ilmu. Ilmu informasi ya. Jadi kita akan mendapatkan banyak ilmu. Bicara tentang Al-Quran, di sana kita akan tahu ilmu hukum. Kemudian kita juga akan tahu ilmu pendidikan. Dan masih banyak lagi apabila kita benar-benar mengkaji dan mendalami. Pada malam ini kita akan mengetahui secara urut ya. Secara urut dari 8 macam pemberitahuan di dalam Al-Quran. 8 macam itu adalah perintah, larangan, kabar gembira, ancaman, kisah-kisah, perumpamaan-perumpamaan, pernyataan, dan perbandingan. Dari 8 macam ini, insya Allah kita akan angkat 2 ilmu. Ilmu tentang pernyataan. Di mana Allah Subhanahu wa taala mulai surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7, di sana isinya pernyataan semua. Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 itu isinya juga pernyataan. Al-Baqarah 21 itu baru ada perintah. Ya. Kalau surah yang dibaca imam kita tadi ya, surah Al-Bayyinah atau surah Lam Yakunil Ladzi, itu banyak pernyataan. Di situ tidak ada perintah. Supaya kita ingat yang dibaca imam kita tadi, Allah memberitahu kita bahwa ahlul kitab itu diibaratkan orang Jawa pagi dele sore tempe, tidak komitmen, tidak konsisten. Kenapa? Karena di dalam ayat tersebut yang pertama, orang-orang ahlu kitab, orang-orang kafir, orang-orang musyrik dari kalangan ahlu kitab, mereka tidak akan pernah mengubah keyakinannya sebelum datangnya Nabi yang terakhir. Dan Nabi terakhir itu membawa bukti yang nyata, atau yang disebut dengan al-bayyinat. Tapi manakala Rasulullah SAW yang diberitakan dalam Taurat, yang diberitakan dalam Injil, yang diberitakan di dalam
Al-Quran surah As-Saff, maka mereka itu kebanyakan menolak. Itulah disebut dengan pagi dele, sore tempe itu. Jadi tidak istiqomah. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada mereka melalui utusan yang mulia. Ya, di mana Rasulullah SAW yang disebut dengan orang yang membacakan lembaran-lembaran kitab suci, suhufam mutahharah. Rasulullah itu dalam menyampaikan kepada umatnya ketika itu benar-benar adil, benar-benar tidak dikurangi sedikit pun. Itu diantaranya ya tabiat ahlul kitab. Kita ini ngerasani mereka. Kenapa kok ngerasani? Karena mereka nggak ada di sini. Kalau mereka ada di sini, kita nasihati. Ya. Jadi kalau dinyatakan misalnya ayat yang ke-6, pernyataan ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang amanu bukan ya. Inna sesungguhnya alladzi orang-orang yang kafaru, mereka yang telah kafir. Kafaru ini kalau dilihat dari bahasa Arab punya akar kata kafaro yang artinya menutup. Yang ditutup mata hatinya. Kalau mata lahirnya ya melotot, tapi mata hatinya mereka tutup. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru mereka telah kafir. Kafaru ini fi'il madhi, cirinya berakhiran ru ya. Jadi kalau di pondok itu ada fi'il madhi, kita ketahui dengan ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri fi'il madhi itu berakhiran. Di mana letaknya kok ru? Itu dari wazan fa'ala fa'alu itu. Fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altuna fa'altu fa'alna. Itu dulu Somi Mubarak belajar di Madinatul Quran ya. Terus kalau ini kafaro, kafaru, kafarot, kafarota, kafarna, kafarta, kafartuma, kafartum, kafarti, kafartuma, kafartuna, kafartu, kafarna, kafartu, kafarna, kafartu, kafarna. Jadi satu kata itu banyak makna. Kafaru mereka telah kafir ya. Min dari ahli penduduk, ahli keluarga Alkitab kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Wal kafirin dan orang-orang kafir tadi dinyatakan oleh Allah SWT. Kemudian juga wal musyrikin dan orang-orang musyrik. Jadi kelompok manusia itu di dalam Al-Quran ada yang kafir, ada yang musyrik. Musyrik itu dari kalangan dua golongan. Dari kalangan kafir dan juga dari kalangan muslim. Jadi orang muslim itu ada juga yang musyrik ya. Nah itu. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Mereka semua itu Allah letakkan di neraka jahanam. Yang menyatakan Allah pasti benar, enggak percaya kafir ya. Berapa lama mereka fiha berada di dalamnya khalidina fiha selama-lamanya. Ini ancaman bagi mereka yang kafir. Kemudian Allah memberi gelar kepada mereka, memberikan kunyah, julukan kepada mereka ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah orang-orang
yang seburuk-buruk makhluk. Nah, ini kalau orang kafir mendengar paham terus tobat. Sayangnya orang kafirnya nggak ada di sini. Ya, untuk pengetahuan kita, ilmu saja. Ya. Terus perbandingannya supaya kita bisa membedakan ayat yang ketujuh. Ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang amanu mereka telah beriman. Amanu ini fi'il mudhari', fi'il madhi ya, amanu. Ya, jadi dari asal katanya amanah. Amanah, amanah, amanu. Amanat, amanata, amanah. Amanta, amantuma, amantum, amanti, amantuma, amantuna, amantu, amanah. Gitu. Jadi kita itu menerjemahkan Quran nyaman, ya gitu. Nah, Allah menyatakan di sini, yang pertama Allah menyatakan orang-orang yang kafir dari kalangan ahlu kitab dan orang-orang musyrik. Di sini yang ayat 7 Allah menyatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman. Tidak hanya orang yang beriman saja, wa amilus sholihat, dan mewujudkan keimanannya itu dengan amal soleh. Ya. Maka yang akan diberikan Allah kepada mereka ayat 8. Ya. Langsung Allah kasih dulu gelarnya. Gelar bagi orang yang beriman dan beramal soleh tadi adalah ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu, siapa mereka itu? Yang beriman dan beramal soleh adalah sebaik-baik makhluk. Nah, kalau kita sudah mendengar ayat ini, pernyataan Allah ini di dalam pelajaran bahasa Arab, kalau ada pernyataan, maka yang diperlukan adalah sikap kita. Bagaimana sikap kita terhadap ayat ini? Apakah kita condong pada orang kafir? Apakah kita condong pada orang yang beriman? Dan mewujudkan keimanannya dengan amal soleh. Supaya kita termasuk orang yang khairul bariyah. Dan lebih jelas lagi itu dalam surah Ali Imran ayat 110 ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadi kita ini sudah dinyatakan oleh Allah itu sebaik-baik komunitas ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian apa yang diberikan Allah? Apa yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh tadi? Allah jawab pada ayat yang ke-8. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan abada. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Nah, kalau kita pahami ayat yang ke-8 ini ya, Allah menyatakan bahwa orang yang beriman dan beramal soleh akan diberikan surga Adn. Ini merupakan nama, sebuah nama surga yang kelasnya luar biasa. Di mana digambarkan bahwa surga itu di bawah mengalir sungai-sungai supaya mudah kita memahami. Jadi Allah gambarkan seperti itu. Kemudian berapa lama di sana? Selama-lamanya. Kenapa mereka dimasukkan Allah ke dalam surga? Apa karena amalnya? Bukan. Karena Allah ridho kepada mereka. Dan mereka ridho kepada Allah. Jadi ridho ini adalah wujud daripada kasih sayang Allah. Jadi orang yang masuk surga itu bukan semata-mata karena amalnya, tetapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya supaya kita itu mendapatkan rahmatnya Allah, kita minta gitu ya, minta. Banyak cara kok untuk mendapatkan rahmat Allah itu. Salah satunya ya dari 1001 macam. Salah satunya adalah surah Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Apabila Al-Qur'an dibacakan, maka hendaknya kita diam, memperhatikan, merenungkan.
Supaya apa? La'allakum, agar kalian turhamun, diberikan rahmat. Jadi untuk mendapatkan rahmatnya Allah itu banyak sekali caranya. Ya, kita duduk-duduk di sini di masjidnya Allah ini, ya. Kita ini mendapatkan 4 keutamaan. Ya, dari 4 itu adalah Allah curahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita. Kemudian Allah utus ribuan, ya, bahkan miliaran malaikat untuk membersamai kita. Jadi di antara kita ini malaikatnya lebih banyak daripada jamaah. Dan mereka mendoakan ahli yang di sini ini. Allahumma fir lahum warhamhum. Ya Allah, ampunilah mereka yang duduk manis sambil guring, sambil ngantuk, sambil tersandar, tidak apa-apa. Ya, dia tetap mendapatkan doanya malaikat. Doanya malaikat yang tidak pernah khianat terhadap Allah, pasti kabul, ya. Kemudian apa? Warhamhum, dan kasih sayangilah mereka. Yang duduk-duduk ini termasuk yang anak-anak halus, dapat. Yang belum balik, pahalanya dikasihkan sama orang tuanya yang membawa, itu ya. Nah, kemudian sampai di mana ya tadi? Yang ketiga, ya. Yang ketiga, nama kita ini di absen satu persatu. Belum aja nggak hafal. Pak Zainuddin hadir, Pak Santoso hadir, nah gitu ya. Pokoknya di absen lah, one by one, ya. Kemudian yang keempat, yang ini yang luar biasa, kita ini dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Jadi kalau para malaikat itu, semua malaikat yang hadir di majelis itu, maka mendengar tentang pernyataan Allah. Kita ini dibanggakan. Cuma informasi ini kurang begitu menarik, karena kita ini materialisme gitu ya. Jadi kalau ada berita seperti ini biasa saja. Tapi kalau nanti Pak pengurus Masjid Ar-Rahmah pengumuman besok sholat subuh, yang shop yang pertama diletakkan di sana amplop isinya 1 juta rupiah. Shop kedua 500.000 rupiah. Insya Allah penuh sampai keluar. Kenapa? Paham terhadap informasi itu. Jadi duit itu bisa ditukarkan dengan makanan. Tapi kalau ada informasi dari Quran, barang siapa yang beriman kepada Allah, kemudian beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan surga Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Enggak paham kayak apa ya itu. Makanya belajar kita itu, supaya kita ini tertarik kalau ada kabar gembira, ya kan? Itu. Ya, alhamdulillah. Jadi kita duduk di majelis ilmu ini amat sangat luar biasa. Apalagi Rasulullah memotivasi kepada kita yang sering kita dengar dari ulama kita, ustadz kita, penceramah kita di masjid-masjid. Ya nggak apa-apa kan, hadisnya itu juga kok, ya kan? Nah, Rasulullah mengatakan, yang artinya, barang siapa yang ringan melangkahkan kakinya ke majelis ilmu, maka dia akan dimudahkan langkahnya ke surga. Ini kan gampang banget ya. Nah, bagaimana supaya ini memang benar-benar terwujud? Luruskan niat. Jadi hadir ke majelis ilmu karena Allah, bukan karena yang lain. Ya, alhamdulillah kalau di sini habis sholat isya ada bubur, bisa menjadi motivasi, ya kan? Jadi selain dapat ilmu, dapat bubur, gitu ya, insya Allah. Ini tergantung jatah rezeki kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian kita mengenal tentang perintah. Ini tadi pernyataan. Sekarang kita melihat perintah. Perintah tetapi tidak langsung, itu ya, tidak langsung. Nah, diawali. Kita buka surah 17 ayat 23 dan 24 ya.
Nah, diingat-ingat saja surah Al-Isra ya. Al-Isra ayat 23 dan 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidainil ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Nah, ini perintahnya nih. Fala taqul lahuma uffin. Yang kedua, wala tanharhuma. Yang ketiga, wa qul lahuma qaulan karima. Ini yang ketiga. Wa dan qadha, dia Allah SWT telah menetapkan, telah mewajibkan kepada siapa? Kepada seluruh umat manusia melalui Rasulullah SAW. Jadi ketika disampaikan wa qadha rabbuka, dan telah menetapkan. Siapa? Rabbuka, Tuhanmu. Ya, Tuhannya kenapa toh kok menggunakan domir kolom 26, kolom 25 K. Emangnya Allahnya mana? Nah, ini Allah nggak hadir di situ, maka diwakili oleh domir. Domir itu kata ganti, ya, ganti. Terus yang menyampaikan itu siapa? Jibril. Jadi Jibril itu menyampaikan kepada Muhammad. Terus nanti Muhammad menyampaikan kepada para sahabat ketika itu. Kemudian para sahabat menyampaikan kepada tabi'in, dan seterusnya sampai kepada para ulama, sampai kepada kita, ya. Allah telah menetapkan, Tuhanmu telah menetapkan. Apa ketetapannya? Ya. Allah, hendaklah kalian jangan ta'budu, kalian menyembah illa iyyahu, kecuali melainkan hanya kepadanya saja. Iyyahu ini huruf kolom 26. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Surah Al-Fatihah ada ya, iyaka. Nah, jadi ini Allah menyatakan, janganlah kalian bangsa manusia menyembah selain Allah. Jadi kalau kalian beribadah, beribadahlah hanya kepadanya, jangan kepada yang lain. Karena sia-sia saja. Tuhan kita ini Masya Allah luar biasa. Satu sifat yang Allah punya itu adalah Maha Pemurah. Maha Pemurah itu maksudnya ketika Allah memberi kepada kita ini tidak pernah berharap. Tidak pernah berharap sama sekali. Kalau kita ini hamba-hamba Allah, sifatnya bukan maha tapi pemurah. Kalau pemurah itu memberi tetapi masih berharap. Bahkan kita ini tidak segan-segan loh melaksanakan perintah Allah dalam hal ibadah, berharap juga kepada Allah. Apa? Pahala. Nah, gitu. Apa nggak boleh? Sangat boleh, ya kan? Sangat boleh. Tapi kalau Allah itu Maha Pemurah, memberi kepada kita baik yang diminta maupun yang tidak diminta, Allah kasihkan. Dan Allah tidak akan pernah berharap dari kita. Kita ini bersyukur tidak akan mengubah kedudukan Allah. Makanya ketika kita bersyukur semua, lalu Allah derajatnya lebih akbar, lebih a'la, enggak juga. Kita ini kufur semuanya, Allah tetap Allah, enggak akan berubah. Beda kita ini. Beda sekali, ya. Ibu hadirin hadirat, pagi tadi ada enggak di antara kita yang berdoa, ya Allah berikanlah hamba udara? Enggak pernah kayaknya. Mungkin dirangkum, ya Allah berikan rizki, mungkin gitu ya. Enggak pernah minta udara, Allah kasih udara. Ya coba satu hari ini kalau menggunakan tabung oksigen, berapa tabung? Berapa ratus ribu? Pasti ditagih rekeningnya dari rumah sakit. Tapi Allah sampai saat ini belum pernah mengutus seorang petugas nagih rekening udara yang selama ini kita nikmati. Bumi yang selama ini dihamparkan, diinjak-injak, diam saja. Ditampung semua sampah-sampah yang ada, diam saja. Bahkan buminya Allah dijadikan tempat maksiat, diam saja.
Tapi manakala nanti sudah sampai saatnya, surah Yasin ayat 65, pada saat itu mulut sudah tidak bisa lagi berkata-kata. Ketika itu diwakili oleh kedua tangan kita, dan kedua kaki kita akan menjadi saksi terhadap apa yang pernah kita kerjakan waktu di dunia. Nah, kemudian ini kita lihat perintahnya ya. Ketika kita itu disuruh beribadah hanya kepada Allah, maka yang kedua perintahnya wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Berbuat baik kepada orang tua itu banyak macamnya, ya. Tapi kita dikasih gambaran oleh Allah SWT untuk persiapan. Ya kan, ini kan informasi ilmu ini, ya. Imma yablughanna indakal kibaru. Apabila nanti kedua orang tua kalian itu lanjut usia, selanjutnya, ya, mulai 80 tahun sampai seterusnya. Kemudian mereka berdua, ya, ahaduhuma, salah satu di antara keduanya, au kilahuma, atau kedua-duanya, mereka berada di dalam pemeliharaan kalian, wahai anak. Maka ketika itu fala taqullahuma uffin, maka janganlah kalian mengatakan ah. Jangan kalian mengatakan cih terhadap orang tua kita. Mari kita bayangin. Orang tua kita, khususnya ibu kita yang dulu mengandung kita selama 9 bulan 10 hari, kemana-mana dibawa, tidur tetap ikut, ya, sulit sekali kita merasakan wahnan ala wahnin. Kemudian lahir, disusui 24 bulan, 2 tahun, ya kan. Nah, kemudian apa? Ketika itu kita buang hajat, belum bisa membersihkan sendiri, tapi ibu kita penuh kasih sayang membersihkan. Bajunya ibu kita yang mencuci, mensetrika, memakaikan, membentuk sehingga cakep kita. Ibu kita yang memberikan makan kita, ibu kita yang mengantar sekolah kita. Nah, itu tidak pernah yang namanya ibu itu berharap dari anaknya itu, enggak. Ya, adalah 1-2 orang yang berharap dengan anaknya itu, ya ada, ya. Karena anak ini kan investasi masa depan. Ya. Tetapi ibu itu kebanyakan enggak berharap. Misalnya anaknya perempuan, ya, sampai usia 20 tahun. Kuliah selesai umur 22 tahun. Nanti setelah sarjana itu diambil orang, dinikahi, dibawa oleh orang. Jadi mau berbuat baik pada orang tua itu peluangnya sudah sempit karena ketaatannya beralih pada suaminya. Kalau anak kita laki-laki, kita mengambil anak orang. Ya, akhirnya anak kita yang laki-laki punya tanggung jawab dari anaknya orang tadi, mertuanya. Nah, ya, kira-kira ketika kedua orang tuanya atau salah satunya dari keduanya itu sampai lanjut usia, kemudian hidup bersama kita, maka kita dikasih tahu oleh Allah, jangan kita mengatakan ah. Ah itu dikatakan keras juga boleh, dikatakan pelan-pelan juga boleh. Ah. Misalnya gitu, tetap nggak boleh. Misal, namanya Budi. Budi, datang. Pon, ya pon, tapi nggak datang. Budi datang. Tinggi, tapi nggak datang. Budi, sebentar Bu. Nah, itu sudah melebihi daripada ah. Apalagi ah. Ibu ini ganggu saja, saya lagi jawabin WA teman saya. Apalagi ibu ini ganggu saja, saya lagi balasin WA dari pacar saya. Mana perbuatannya haram, sudah tidak berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena Allah melarang kita melakukan. Fala taqullahuma uffin, jangan kalian mengatakan ah. Ya. Dari segi apa namanya ya, dari segi keseharian saja itu sudah tidak sesuai.
Yang kedua, wala tanharhuma, dan janganlah kalian membentak keduanya atau salah satunya. Jangan membentak. Nah, kemudian yang ketiga, wa qul lahuma qaulan karima. Dan terhadap kedua orang tua kita hendaknya kalian berkata dengan perkataan yang mulia, perkataan yang baik. Perkataan yang baik ini dari segi kalimatnya memang baik, kemudian juga dilakukan. Itu. Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan. Kemudian yang ke-24, wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmati. Ini perintah. Dan hendaklah kalian wahai anak, hendaklah merendahkan diri kalian serendah-rendahnya di hadapan kedua orang tua kalian minar rahmati, dengan penuh kasih sayang. Ini perintah. Jadi masya luar biasa di Al-Quran ini ya. Yang kedua dari ayat 24, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah kepada mereka berdua, terus disusunkanlah redaksi doa, Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tua kami. Ya. Rabbayani shaghira, sebagaimana kedua orang tua kami itu mendidik kami sejak halus sampai balik. Kemudian karena kita ini dididik juga oleh orang tua kita yang lain, yaitu guru kita, maka kita tambahkan redaksi doanya wali masyayikhina, dan kita mohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa guru-guru kita. Karena kita orang mukmin, disunahkan untuk mendoakan mukmin yang lain, wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Karena kita mohon kepada Allah agar Allah mengampuni juga dosa orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, dengan penuh kasih sayang-Mu ya Allah. Nah, kita mendoakan seperti ini. Dalam surah riwayat dikatakan, barang siapa yang mendoakan kepada orang dan orang yang kita doakan itu enggak tahu dengan kita, maka malaikat mendoakan kita. Dan itu merupakan amalan yang ringan tapi pahalanya besar sekali. Agama ini Bapak Ibu sekalian, dulu waktu di SD diambil dari bahasa Sanskerta. A artinya tidak, gama kacau. Jadi agama ini diturunkan, dijadikan sebagai aturan supaya masyarakatnya kacau. Tidak kacau, tidak kacau. Nah, kemudian agama itu kalau di Quran namanya ad-din. Ad-din itu aturan. Nah, kemudian yang ayat 47 Allah menyatakan ini umum kepada kita, ya. Allah menurunkan Al-Qur'an, ya. Dan sebagai rujukan sumber daripada hukum, maka hendaknya kita kaum muslimin menghukumi umat Islam dengan hukum yang Allah turunkan. Diancam, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak menjadikan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang fasik itu tahu tapi tidak melaksanakan. Mohon maaf, pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.